Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mukarramin yang hormati para alim ulama, para asatidz, genap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmatnya kita diberikan keimanan dan keamanan. Iman membuat kita selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti. Aman membuat kita nyaman beribadah menjalani kehidupan ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan makan kepada kita dari kelaparan, keamanan dari ketakutan. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang istiqamah dalam ibadah sampai akhir kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Beliau sampaikan bahwa almar'u ma'aman ahabbah, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sebagaimana kita berkumpul di majelis ini, semoga Allah mengumpulkan kita semuanya kelak dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Fa aina tadhhabun, kemana kamu mau pergi? Nabi Ibrahim mengatakan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Tuhanku. Tuhanku akan memberikan bimbingan kepadaku, hidayah kepadaku. Sebentar lagi kita akan merayakan Aidul Kurban, tidak sampai sebulan lagi. Aidul Adha, kita akan belajar sejarah dan sebagian syariah, sejarah dan syariah kurban. Kurban
yang sering disebutkan dimulai dari pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail. Padahal jauh sebelumnya, zaman Nabi Adam itu sudah ada syariat kurban. Kisahnya diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada kita semua. Ini diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 27 dan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'nai Adam bil haqq in qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Di sini ada Quran terjemah? Ada nggak Al-Quran terjemah? Ada. Boleh ngambil satu orang yang matanya masih bisa membaca. Karena kalau baca Quran itu ada huruf gitu, yang masih jelas. Mana? Lagi diambil. Quran terjemah. Coba tuh dibuka tuh surah Al-Maidah ayat ke-27. Sebagian itu biasanya meletakkan Quran itu di tempat yang mudah diambil. Ini semua di sana ya, terfokus. Coba dibawa ke sini. Dibacakan artinya. Boleh dibaca? Ya, ayat 27. Ya. Kelihatan nggak? Jalannya mengambil Quran, ngebetnya itu menjadi saksi di hari kiamat nanti. Yang mendengarkan kupingnya jadi saksi juga. 27 ya. Termasuk jalan kita dari rumah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, dan kami tulis bekas-bekas langkah kaki, termasuk dengan bekas duduk di masjid ini, bekas nyendernya. Itu ada juga. Udah? Ya, silakan dibaca. Ya. Satu ayat dulu ya. Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua diterima dan dari yang lain tidak diterima. Dia, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ini satu ayat, nanti kita bahas dulu. Belum dulu lagi sini, nggak usah jauh-jauh. Ini kan bentar lagi. Wasdu alaihim nabnai Adam bil haqq. Bacakan. Udkur ya akramal khalqi. Tafsirnya dalam tafsir Balaghul Nabiyyin dikasih makna Al-Qur'an Al-Majid, Syekh Nawawi menjelaskan. Sebutkan, ceritakan, beritakan, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqaumika, kepada kaummu, wa akhbirhum, kabarkan kepada mereka khabar ibnai Adam, anak Adam, Qabil dan Habil, multabisan bisidqi, cerita yang benar, bukan legenda, bukan dongeng, liya'tabiru bihi, supaya mereka mengambil ibrah,
disuruh menceritakan berita ini supaya kita semua umatnya mengambil ibrah, pelajaran. Liya'tabiru bihi wa hadhil kisah ini dalatun ala anna kulla di nikmatin mahsud, bahwa setiap orang yang dapat nikmat ada aja orang yang dengki. Falamma kanat na'amallah sayyidana Muhammad a'dhaman ni'am, ketika Allah memberikan nikmat kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang paling agung, nikmat kenabian, karena ahlul kitab istakhraju anwa'al makr, mereka membuat tipu muslihat, tipu daya untuk mengusir Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad, hasadan minhum, karena hasad, sifat hasud mereka. Fakana dzikru hadhil qissah, maka penyebutan kisah ini tasliyatan minallahi ta'ala, sebagai hiburan dari Allah Ta'ala li rasulihi, untuk rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kisah inna Adam kana yagsa Hawa, ini menurut Muhammad bin Ishaq. Nabi Adam alaihissalam ngumpulin Hawa di surga qabla ayyusibal khati'ah, sebelum berbuat salah. Fahamalat biqabil, lalu mengandung Qabil, wa ukhtihi, dan kembarannya yaitu Iklimah. Falam tajid alaihima wahman wala wasaban wala talaqan, mengandung di surga itu beda sama mengandung di bumi. Waktu dulu mengandung di surga, Hawa itu nggak susah, nggak sakit, nggak payah. Bahkan waktu melahirkan tidak keluar darah, walam taro daman, tidak melihat darah waktu wiladah, ketika melahirkan. Ini anak surga, Qabil dan Iklimah. Habil nanti dan Iklimah. Ini berbeda ketika mengandung di bumi nanti. Ini satu riwayat. Wa qala ba'dhum, sebagian lain berpendapat, tafsir itu begitu, banyak pendapat. Ghasa Adam Hawa ba'da mubitihima ilal ardh, bahwasanya Adam mengumpulkan Hawa itu setelah turun di muka bumi, bimi ahsana, 100 tahun setelah di bumi. Fawaladat lahu Qabil, maka melahirkan Qabil wa Iklimah, disebut Aklimah disebutnya. Bibadnin, satu perut. Summa Habil wa Labuda, lalu baru Habil dan Labuda, Bibadnin. Yang kedua ini. Fa inna Hawa, Siti Hawa, kita menyebutnya Siti, jadi kata Sayyidati. Orang Indonesia susah bilang Sayyidati, Siti. Siti Hawa, sama Sidi Adam, Sayyidi Adam, Sidi Muhammad, Sayyidi Muhammad. Hawa kanat talidu li Adam fi kulli batnin ghulaman wa jariyatan. Hawa ini mengandung anaknya Adam, mengandung anaknya, melahirkan untuk Adam. Setiap satu perut itu ghulaman wa jariyatan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Illa syai'an, kecuali sekali, fa innaha wada'ahu munfaridan aywadan an Habil, pernah melahirkan sekali tanpa kembar. Ini sebagai gantinya Habil nanti setelah dibunuh. Jumlatu auladi Adam tis'ata wa salasun, jumlah anak-anak Adam ada 39 fi isrin abatan. Jadi Hawa itu mengandung 20 kali. Awalahu, yang pertama Qabil bersama Iklimah atau Aklimah. Wa akhiruhum, yang paling akhir Abdul Mughis dan Ummul Mughis. Jadi Qabil, Iklimah,
Habil, Labuda. Kemudian yang paling akhir Abdul Mugis, Ummul Mugis. Tengah-tengahnya siapa? Embu. Saya juga nggak tahu. Karena catatannya itu gitu. Nggak penting itu, penting ibrohnya. Yang penting itu ibrohnya. Kalau saya yang penting akan disebutkan khusus. Ini disebutkan ibnai Adam, anak Adam. Quran yang menyebut khusus namanya Habil, Qabil, enggak. Tapi ada dua anak Adam yang berkorban. Bagaimana sejarahnya? Nah, di sini ketersambungan sejarah pengorbanan hari ini waktu zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Amarallahu Adam az-zawwija Qabil. Allah perintahkan Adam untuk menikahkan Qabil dengan Labuda, ukhtu Habil, saudara perempuan Habil. Lalu menikahkan Habil dengan Aklima, saudara perempuan Qabil. Aklima ini hiya ahsan min Labuda, lebih cantik daripada Labuda. Wa dzakara dzalika Adam, maka disebutkan itu oleh Nabi Adam kepada anak-anaknya. Farodiyah Habil, Habil senang dapat perempuan yang cantik. Wasakhata Qabil, Qabil marah, benci. Qala, dia berkata, hiya ukhti ana haqqu biha. Loh, itu kan Iklimah saudara perempuanku, lahir bareng aku lebih berhak. Masa saya suruh nikahin Labuda yang itu jelek, kata dia. Wa hiya ukhti ana haqqu biha wa nahnu min auladil jannah. Dengan sombongnya dia mengatakan, kita ini anak-anak surga. Aku dan Iklimah ini anak surga. Wa huma min auladil ardi, sementara Habil dan Labuda itu anak bumi. Faqala lahu Adam, maka Adam berkata kepadanya, innaha la tahillu laka. Itu Aklima enggak halal buat kamu. Kata Adam, fa'aba ayyak baladhalika. Lalu Qabil pun enggak mau nerima perintah ayahnya itu untuk menikahi Labuda. Jadi syariah nikah itu sudah ada semenjak zaman Nabi Adam. Cuma ada perubahan syariahnya. Dulu kakak boleh menikahi, tapi yang penting tidak menikah sama kembarannya. Nanti syariah korban juga sama, ada perubahannya. Ada kesatuan akidah, tapi ada perbedaan syariah, ada penyempurnaan. Wa qala, kata Qabil, innallaha lam ya'muruka bihada. Allah kan enggak memerintahkan ini kepadamu. Innama huwa min ra'yik, ini cuma pendapatmu ayah. Jadi dia enggak percaya. Jadi dari dulu itu sudah ada anak bantah orang tua. Sekarang ada nggak anak bantah orang tua? Halo? Ini yang senyum-senyum ini pengalaman dibantah. Kalau istri bantah suami ada nggak? Oh, lebih banyak lagi. Yang suka dibantahin sama istrinya itu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Nasibnya anak laki-laki. Halo? Kecil dimarahin ibu, gede dimarahin guru, kerja dimarahin atasan. Di jalan diomelin orang, pulang ke rumah diomelin istri. Salam. Habis. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran. Amin. Ya Rombel. Lanjut. Halo. Lanjut kan nih. Faqala lahum Adam. Karena Qabil nggak terima, bahkan menganggap itu pendapatnya Adam sendiri bukan perintah Allah. Lalu Adam bilang sama keduanya, qarraba qurbanannya sudah, kalian berdua berkorban. Fa ayyukuma tuqbila qurbanu, siapa di antara kalian yang diterima korbannya, fa huwa ahaqqu bi Iklimah, maka dia berhak mendapatkan Iklimah. Jadi siapa yang terima korbannya dapat gadis cantik, namanya Iklimah. Wa kanat al-qurbaini idza kanat maqbulah nazalat minas sama narun bayda. Jadi saat itu kelihatan kalau itu korban diterima, ada api dari langit yang menyambar korban itu.
Wa in lam takun maqbulah, kalau tidak diterima, lam tanazzala an-nar, maka itu api nggak turun. Terus akalat hutair wasiba, itu korban dimakan burung, dimakan binatang buas. Fakharaja, dalam riwayatnya Allah perintahkan Qabil untuk bercocok tanam. Hatinya keras, bertani itu melatih, melembutkan hati. Dimulai dari mencangkul, nanam, nyiangin, nunggu panen. Lah Habil yang sudah lembut hatinya disuruh angon. Waktunya panen, hasil panen melimpah, angon juga kambingnya gemuk-gemuk. Wa kharaja min 'indi Adam liyuqarriba al-qurban. Keduanya berkorban menuju gunung. Fakana Qabil qarraba subratan minal qamhir radi, berkorban dengan gandum yang busuk-busuk, yang jelek-jelek. Ini saya nanam capek-capek, udah panen mau disimpan, masa mau buat korban? Korbannya yang jelek-jelek. Wa Habil qarraba kibasan. Habil ketika sudah berkorban cari kibas yang paling bagus, ahsan, yang terbaik. Qasada bidzalika ridallah, berharap dengan itu dapat ridho Allah. Ini catatan ini. Walaupun nanti dapat hadiah iklimah, yang dicari bukan iklimahnya, yang dicari ridho Allah. Siapapun yang mau korban nanti, kita semua mencari ridho Allah. Semoga Allah ridhoi kita semua. Nah, kadang-kadang tersembunyi, wah biar dikatain hebat, kambingnya paling gede, sapinya paling gede. Nah, udah, jangan berniat untuk itu. Niatnya mencari ridho Allah. Qasada bidzalika ridallah ta'ala. Fa wada'a qurbanahu ma'al jabal. Maka keduanya meletakkan kurbannya di gunung. Sumada Adam. Lalu Adam berdoa, ya Allah, terima kurban anak-anakku. Fa nazalat nar minas sama, turunlah api dari langit. Nyamber korbannya Habil. Wakila rufi'a ilal jannah, ini api nyamber korbannya Habil diangkat ke surga. Dikatakan rufi'a ilal jannah falam yazal yar'a fiha ila an fudiya bi Ismail, dan kemudian dipelihara di surga. Setelah ribuan tahun kemudian nanti Ibrahim diperintahkan nyembelih anaknya Ismail, baru itu kambing kibas diturunkan kembali untuk mengganti Ismail. Maka di sini terjawab pertanyaan orang, kenapa Nabi Ibrahim waktu nyembelih Ismail itu gantinya kambing, bukan unta, bukan sapi. Ada ketersambungan sejarah, karena dulu Habil korbannya kambing kibas. Nah kalau turun-turun berubah jadi sapi, jadi nggak nyambung. Kalau turun-turun berubah jadi onta, nggak nyambung. Dulu yang dikorbankan Habil kambing kibas, diturunkan kembali ya kambing kibas, baru nyambung. Halo, nyambung kan nih? Ya, kalau nggak nyambung berarti ngantuk. Ini begini-begini ini khusyuk atau paham? Saya kan nggak tahu. Antara khusyuk dengan ngantuk itu kan beda yang tipis. Lanjut. Sepertiga Al-Quran itu isinya kisah. Nah, cuma di situ ada ibrah, ada pelajaran. Tadi kan cuma satu ayat, ternyata penjelasannya panjang. Ini masih ada yang lebih panjang lagi, kita ambil ringkasnya. Fatuqubila min ahadihima. Disebutkan di sini idqarraba, ketika keduanya berkorban kurbanan wa huma ismun lima yataqarrabu bihi ila Allah taala. Kurban itu adalah sebuah nama di mana perbuatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, min dhabihatin aw sadaqatin, baik itu berupa sembelihan atau sedekah berupa gandum. Jadi kurban dulu tidak harus sapi, unta, kambing. Di zamannya kurban itu bisa gandum. Di zaman Nabi Adam, hasil panen juga kurban.
Tidak harus kambing, sapi atau unta. Yang sekarang sudah penyempurnaan syariat, kalau korban harus sapi, unta, kambing, boleh atau yang semacamnya. Waktu bila min ahadihima, lalu diterimalah korban salah satunya yaitu Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima korban yang lain, wa huwa Qabil. Fa'at maroli akhihi al-hasan. Maka Qabil karena gak diterima, dia sembunyikan dalam hatinya untuk saudaranya sifat hasud. Sampai suatu saat di mana Adam pergi ke Mekah untuk beribadah, li ziyaratil bait, ya haji, ya umroh, dalam bahasa kita loba. Fa'ata Qabil li Habil, maka Qabil nemuin Habil, wa huwa fi ghanami, dia lagi mengembala. Qala li Habil, dia bilang sama Habil, la'aqtulanna, ku akan bunuh kamu. Faqala Habil, lima taqtuluni, kenapa engkau membunuhku? Qala Qabil menjawab, li'anna Allah taqabbala qurbana, karena Allah menerima korbanmu, satu. Wa radda qurbani, dua, Allah enggak menerima korbanku, menolak korbanku. Wa turidu an tankiha ukhti al-hasanah, kamu hendak menikahi saudara perempuanku yang cantik. Wa ankihu al-ukhtuha ukhtuka, sementara aku harus menikahi saudaramu yang dzamimah, yang jelek. Jadi ada dengki di situ, dan korbannya gak diterima, suruh nikahin perempuan jelek. Fayat tahadas nas, lalu dia juga punya pandangan ke depan. Nanti orang-orang akan ngomongin bi annaka khairun minni, kamu lebih baik daripada aku. Dan itu benar sampai sekarang diomongin itu kejelekan Qabil. Sudah begitu ya tafakkaru walidzalika alayya walidayya, nanti anak-anakmu berbangga-bangga dengan kebaikanmu, sementara anak-anakku akan dijelek-jelekin. Itu kata Qabil. Qala Habil, wa ma dzambi, apakah dosaku? Kata Imam Arifin, apakah dosa dan salahku padamu, Masya Allah. Apakah dosa dan salahku sehingga engkau membunuhku? Wa ma dzambi lima taqtuluni, kenapa engkau membunuhku, hendak membunuhku? Kata dia, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya terima dari hamba-hamba yang bertakwa. Di sini disebutkan ai inna husulat taqwa syartun fi qabul qurban, ketakwaan hati kita kepada Allah itu menjadi syarat diterimanya korban. Semoga Allah terima korban kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, ayat berikutnya, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Silakan sini dibaca ayatnya, terjemahnya. Ini 3 ayat. Nanti sampai akhir lah, 3 ayat. Ya. Jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus ekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Baik.
La in basatta ilayya taqtunani, kalau engkau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadi ilayka li'aqtulak, aku enggak akan menjulurkan tangan untuk membunuhmu. Enggak mau balas. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Aku tidak mau membunuhmu. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Biarlah kalau engkau tidak membunuhku, maka engkau akan menanggung dosa-dosaku. Karena pembunuh itu menanggung dosanya orang yang dibunuh. Kama qala Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, wal Hasan dan Qatadah radhiyallahu anhu. Fatakuna min ashabin nar, nanti kamu akan menjadi penghuni neraka. Dzalika jazaa'ul dzalimin, itu balasan bagi orang yang zalim. Diriwayatkan an-zalim, bahwa orang yang menzalimi, orang yang menyakiti, orang yang membunuh, illam yajid yaumal qiyamah ma yarda, kalau dia di hari kiamat tidak mendapatkan sesuatu untuk mendapatkan keridhaan orang yang dizalimi. Nih, biasanya kan yang menyakiti ini akan minta menuntut balas. Nah, dia belum dibalas, di dunia belum balas. Lalu dia minta pahala orang yang menzalimi. Kalau nggak dapat juga, maka dosanya ditimpakan sama orang yang menzalimi. Dosa orang yang dizalimi diambil buat orang yang menzalimi. Fatawwa'at lahu, maka sahalat lahu, nafsunya membuat Qabil mudah qatla akhihi, membunuh saudaranya, faqatalahu, lalu membunuhnya. Sebenarnya Qabil ini tadinya nggak tahu. Lamma qasada Qabil qatla Habil lam yadri kaifa yaqtul, bagaimana cara membunuh orang ini nggak tahu aslinya. Ini kan pembunuhan pertama kali. Fatamassala lahu iblis datang. Qad akhadha tayran, mengambil burung, wa dha'a ra'sahu 'alal hajar. Ini kepala burung taruh di atas batu. Lalu dibenturkan batu itu ke kepala burung itu. Oh, begitu caranya membunuh. Qabil tahu, yang dulu ilahi, memperhatikan, fa'alima minhul qatl, maka tahu bagaimana caranya membunuh. Fa wada'a Qabil ra'sa Habil, maka Qabil meletakkan kepalanya Habil di batu, dan Habil pun enggak melawan karena takut kepada Allah. Pembunuh dan yang dibunuh, kalau dia saling membunuh sama-sama ke neraka. Saya takut kepada Allah, kata Habil, ini akhafullah rabbal alamin. Mustaslimun sabirun, dia menyerahkan diri, dia sabar, biarlah kakaknya berbuat begitu. Ruya an Amr bin Khair As-Sa'yani qala kuntu ma'a Ka'bal Ahbar, aku dulu bareng Ka'bul Ahbar di gunung di Mitran, ada di sana itu gereja. Faruni lam'atun hamra sa'ilah fil jibal, ada sungai yang warnanya itu merah di gunung. Faqala hauna qatala ibnu Adam, di sini anak Adam membunuh saudaranya. Jadi itu ada bekasnya, sungainya warnanya merah. Hada asar, ini bekasnya. Asar dami ja'alallahu ayatan lil alamin, Allah jadikan dia sebagai ayat, tanda-tanda bagi alam semesta. Fa asbaha minal khasirin, maka sara, jadilah Qabil minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Kenapa? Biqatlihi, telah membunuh saudaranya. Dinan, dunia, baik secara agama di dunia. Kenapa? Di akhirat dia rugi, masukkan neraka. Di dunia dia rugi, li'annahu asqata walidayhi, membuat marah ayahnya, membuat marah Nabi Adam. Nah, dia bingung. Madmumam ila yaumal qiyamah, terhina sampai hari kiamat.
li'anna lahu iqaban adim, dia mendapatkan siksa yang besar fil akhirah. Walamma qatala Qabil Habil, ketika Qabil membunuh Habil, tarokahu bil arah, tadinya ditaruh di padang pasir gitu. Walam yadri ma yasna, dia nggak tahu gimana caranya ini, mau dia diapain ini. Itu kan mayat pertama kali. Qabil nggak tahu bagaimana caranya. Li'annahu awwala mayyitin, dia adalah mayit yang pertama min bani Adam, dari anak Adam, ala wajhil ard, di atas muka bumi. Faqasadat usiba, lalu ada binatang buas yang hendak makan. Litakulahu fahamalu, Qabil walaupun bagaimanapun juga nggak rela ini saudaranya dimakan binatang buas, lalu digendong, dibawa, dari riwayat ditaruh karung oleh Qabil, ala dhahrihi, dibawa di punggungnya, fijrah arba'ina yaman, berapa lama? 40 hari. Ada riwayat sanatan, sampai setahun. Ini digendong-gendong mayat ini, jenazah saudaranya. Dia bingung mau diapain. Fawa'asallahu ghuraban, lalu Allah utus gagak yabhasu fil ardi. Jadi gagak ini berantem. Kenapa berantem? Ya mungkin rebutan betina. Jago berantem rebutan babon. Qabil bunuh saudaranya juga gara-gara iklimah, diantaranya selain korbannya nggak diterima. Ya bahasu fil ard, ini gagak ngorek-ngorek tanah, menggali tanah, yang farul khafirah bimingkarihi warijlaihi, dengan pelatuknya, dengan kakinya. Ba'da qatli sahibi, setelah dia membunuh saudaranya. Lalu setelah itu dalam dilempar itu bangkai saudaranya, ditutupi dengan debu, dengan tanah, dengan pasir. Liyuriyahu kaifa yuwari sawakahi, Allah hendak tunjukkan begitu caranya untuk menutupi keburukan saudara. Keburukan itu bangkai, sawaka ini adalah bangkai atau ya mayat. Begitu seharusnya caranya Allah tunjukkan kepada Qabil. Qabil berkata, ya wailata halakani, aduh celaka, celaka. Kenapa? Ini kalimat penyesalan, kalimat tastamilu inda wuqu'id dahiyah al-'azimah. Celaka, kenapa celaka? Ajastu an akuna misla hadzal ghurab fa wariya sawatahi, kenapa aku nggak bisa seperti gagak. Gagak aja ngerti kok caranya ngubur. Jadi peradaban ngubur itu lebih tua burung gagak dibanding manusia. Gagak udah ngerti, tapi manusia waktu itu belum ngerti. Fa asbaha minan nadimin. Coba kalau tahu kan nggak perlu gendong-gendong 40 hari sampai 1 tahun gendong jenazah saudaranya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal, minan nadimin. Nah, dalam keterangan lain disebutkan ini bahwasanya Qabil ini kan akhirnya tidak berani pulang, pergi ke Yaman. Di sana sendirian. Iblis nemuin, kata iblis, innama akalan nar qurbana Habil li'annahu kana yahdumun nar. Itu Habil diterima korbannya, disambar api karena dia melayani api, ya buduha, dia nyembah api. Kata iblis, kalau kamu pengen diterima juga, sembahlah api. Fa'in agatah aidan hasala maksudaka, kalau memang kamu mau diterima korbannya, kamu sembah juga api. Fabana baitanar, maka dia membuat rumah api. Maka muncullah itu yang namanya agama Majusi, menyembah api. Wa huwa awalu man abadana, dialah yang pertama kali menyembah api. Jadi kesesatan itu sudah ada zaman dahulu dan berkembang ke sini. Ya masih ada juga yang dapat hidayah, ada yang tersesat. Kita alhamdulillah termasuk hamba-hamba yang mendapatkan hidayah.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Diulang-ulang itu oleh baginda Nabi. Segala puji bagi Allah yang telah berikan hidayah kepada kita. Kalau bukan karena hidayah Allah, niscaya kita akan tersesat. Dan siapa yang dapat hidayah dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa berikan petunjuk. Qabil termasuk orang-orang yang tersesat sampai akhirnya nyembah api. Waliyadzubillah, bahkan membunuh saudaranya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di sini kisah pertama pengorbanan. Nah, berikutnya sedikit sebelum saya akhiri, korban itu kan kemudian nanti di zaman Nabi Ibrahim dikuatkan lagi. Karena di saat itu banyak pengorbanan yang nggak benar. Kalau ada musibah, ada bencana, lama nggak hujan, orang dikorbankan biar turun hujan. Manusia dikorbankan. Praktek begini benar nggak sih? Prakteknya memang setelah dikasih korban manusia itu hujan turun, air kering, dikasih korban manusia sungainya jadi ngalir. Ini benar nggak sih? Nah, itu dijawab dengan praktek Nabi Ibrahim mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara. Wahai anakku, ayah bermimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ya abatif al-ma tumar satajiduni insyaallah minasyabirin. Kalau memang perintah Allah lakukan, insyaallah aku sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim. Ketika keduanya menyerahkan diri sama perintah Allah. Ini juga berkaitan dengan sejarahnya. Nabi Ibrahim sudah pernah berkorban 1000 kambing, 100 unta, 300 sapi. Jangankan cuma itu, kalau aku punya anak suruh korbanin, saya korbanin. Ditagih janji itu. Umurnya sudah 98 tahun, anak satu-satunya disuruh korbanin. Tapi karena Allah yang minta, kalau Allah sudah perintahkan, maka hanya tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'na. Ini inna hadza lawal bala'ul mubin, kata Allah. Ini ujian yang sangat berat. Anak satu-satunya. Kalau model saya anaknya 7 itu, cari yang paling bandel. Gampang kan korbanin itu. Tapi ini anak satu-satunya harus disembelih. Qad sadaqta ru'ya, telah benarkan mimpi itu hai Ibrahim. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikian kami balas orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar, yaitu kibasnya Habil. Kadzalika najzil muhsinin, demikian kami balas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Kenapa? Ibrahim sesungguhnya termasuk orang yang beriman. Nah, digantinya Ismail dengan kambing sebagai jawaban, tidak boleh manusia mengorbankan manusia yang lainnya, kendati anaknya sendiri. Sekarang ini betapa banyak manusia mengorbankan orang lain. Halo? Yang bertindak siapa? Yang untung siapa? Yang dipenjara siapa? Ada nggak? Karena lagi rame Ibam tuh. Dia nggak tanda tangan, dia nggak sepakat dengan proyek itu, yang kasus pendidikan itu, menteri pendidikan itu. Dia nggak menerima aliran dana, dia dipenjara. Mengorbankan orang lain. Yang disebut namanya banyak kasus nggak dipenjara-penjara. Saya nggak nyebut si fulan. Saya nggak nyebut. Tapi dia disebut, kasus ini disebut, kasus itu disebut nomor 1 tuh. Tapi nggak dipenjara. Banyak orang yang dikorbankan. Tidak boleh manusia mengorbankan orang lain. Kalau mau bertindak, kamu dapat untungnya, ya tanggung jawab. Itu sama-sama anak Adam juga. Adam itu sedih melihat ini nih. Banyak kasus di negeri ini. Sama-sama anak Adam. Halo, kok jadi pada serius ini? Nah, terakhir, hukum korban dengan syariahnya. Menurut Imam Hanafi, korban itu wajib bagi yang mampu. Imam Maliki, Syafi'iyah, balik sunnah muakkad bagi yang mampu.
Mampu itu gimana? Menurut Imam Hanafi, mampu itu kalau punya tabungan 200 dirham, dia senilai dengan nisab zakat, kurang lebih 80 gram mas. Kalau 1 gramnya itu 3 juta, berarti kali 8, 240 juta. Punya tabungan berapa juta? Wajib korban. Maka kalau satu dalam itu, kalau yang korban dan musola, yang mampu berkorban, nggak mau berkorban, nggak usah dekati musola kami. Tapi menurut Imam Malik, Syafi'i, Hambali, sunnah muakkad. Bagi yang mampu, menurut mereka gimana? Menurut Imam Malik, mampu itu kalau punya tabungan bisa beli hewan korban, dia bisa makan 1 tahun. Katakanlah 15 juta, 3 juta buat beli hewan korban, itu yang 12 juta buat 1 tahun. Setahun 1 bulannya 1 juta. Kira-kira cukup nggak? Buat makan doang? Cukup misalnya gitu ya. Nah, itu berarti 15 juta korban sunnah muakkad. Imam Syafi'i beda lagi. Mampu itu kalau dia bisa beli hewan korban, ada makanan dimakan untuk hari raya dan 3 hari tasyrik. Punya uang 10 juta buat beli hewan korban, katakanlah 3 juta atau 4 juta, masih 6 juta kalau 4 juta. 6 juta buat 4 hari cukup kan? Halo? Sunnah muakkad. Imam Syafi'i membagi 2, sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah artinya bahwa setiap pribadi ini pernah korban minimal seumur hidup sekali. Sunnah kifayah, setiap tahun satu keluarga ada 1 yang korban sudah cukup. Entah bapaknya kayak, ibunya kayak, anaknya kayak, boleh salah satunya, cukup mewakili 1 keluarga. Sunnah kifayah. Nah menurut Imam Hambali itu mampu itu nggak harus punya. Kalau dia bisa ngutang, bisa bayar, dianggap mampu dan dia dipercaya. Ini kan korban tanggal 27, gajian tanggal 1. Saya gajian tanggal 1, saya pinjem dulu kambingnya atau sapinya untuk saya korbankan, nanti saya bayar. Asal dengan catatan kalau dari sembelih dibayar. Karena Anda sudah setahun disembelih nggak dibayar-bayar. Ini nggak benar nih. Sapinya ibu saya di kampung, sampai ibu saya sudah meninggal nggak dibayar-bayar. Nggak boleh ya begitu. Kasus itu mampu. Jadi pantas saja Imam Hanafi mengatakan wajib. Tabungannya mencapai 240 juta senilai 200 dirham. Dan pantas saja Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi di situ ada 2, sunnah kifayah, ada sunnah ainiyah. Nah, minimal kita seumur hidup pernah korban sekali dan dianjurkan tiap tahun bagi yang mampu berkorban. Dari 1 keluarga itu minimal 1 orang. Demikian uraian kita di pagi hari ini tentang syariah dan sejarah korban. Mudah-mudahan terpahami dan Allah menerima korban kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang mampu korban sapi, korban sapi. Yang mampu korban onta, korban onta. Yang mampu korban kambing, korban kambing. Yang nggak mampu korban rasa. Dan kalau terima daging korban harus ikhlas. Yang korban ikhlas, panitianya ikhlas, penerimanya juga harus. Ini kadang-kadang terima aja gak ikhlas, malah tulang-tulang dulu lagi. Jeruan semua lagi, enggak, pasti ada dagingnya. Ikhlaslah, ucapkan alhamdulillah. Allah senang kalau hambanya itu ucap alhamdulillah, itu senang. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah. Enggak ada yang nanya kan? Udah suruh ini soalnya. Baik, kita akhiri. Sudah kedek-kedek itu kan enggak tolong-tolong kita kan? Enggak. Cukup kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaanmu dan api neraka-Mu. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidiknya. Kami dikala kami
masih kecil ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran, keberkahan pada seluruh aktivitas kami dalam pendirian pesantren tahfidz Ma'rifatul Quran dan Asnama Yatim Du'afa. Ya Allah, Engkau kumpulkan kami di majelis yang mulia ini, kumpulkan kami semua kelak di surga-Mu dengan rahmat kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.